Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zilfa Safira dari kelas Hubungan Internasional A dengan NIM 2102046047 dari Fakultas Fisip, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kali ini saya akan melanjutkan curhat filsafat saya. Bagi teman-teman yang belum nonton, ditonton dulu ya yang part 1-nya. Sebelumnya saya ingin mengevaluasi dari pertanyaan-pertanyaan saya kemarin. Setelah saya mempelajari filsafat matkul kemarin, banyak sekali hal-hal yang out of the box. Dikaitkan dengan video saya, banyak sekali kekurangannya karena pertama, saya tidak menyerupai berpikir filsafat, yaitu bisa disebutkan dari salah 3 berpikir filsafat, yaitu radikal, universal, serta berpikir secara kritis, yang mana dari pertanyaan saya itu hanya menyangkut tentang permukaan-permukaan saja, tidak sampai ke akar-akarnya. Lalu kali ini saya akan mengaitkan dengan materi kemarin dengan pertanyaan saya, apakah tujuan hidup itu? Jika dikaitkan atau ditinjau melalui mitologi thinking, common thinking, logic thinking, itu saya rasa tujuan hidup pada saat itu berkaitan dengan pengalaman, dengan indera, dengan mitos-mitos yang mana mereka mungkin mengaitkan tujuan hidupnya dengan kebahagiaan yang tidak permanen. Jika kita mempunyai tujuan hidup, apalagi jika kita bisa meraihnya, pasti kita menjadi manusia yang paling bahagia menurut versi kita sendiri. Berdasarkan tadi 3 thinking tadi, ada mitos, common, and logic, di mana mereka mengaitkan tujuan itu hanya dengan sifat duniawi. Jika kita bisa mengaitkan tujuan kita dengan scientific, filosofi, and teologi, bahkan saya rasa tujuan hidup itu sendiri bakal berbeda dengan tujuan hidup pada masa-masa kaum awam, karena dari segi ciri setiap masa itu mempunyai tingkat kekritisan yang berbeda-beda. Jadi saya rasa setiap tujuan hidup seseorang itu mengikuti seberapa jauh dia berpikir kritis tentang kehidupan. Jika kita ulas satu persatu mulai dari mitologi thinking, pada masa itu orang-orang sangat mempercayai mitos. Mungkin saja pada saat itu juga tujuan mereka hanya di saat mereka meninggalkan dunia ini, mereka bisa meninggalkan itu dengan tenang. Lalu selanjutnya ada common thinking, dimana pada common thinking ini kaum awam banyak mendasarkan sesuatu itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan panca indera, yang mana itu juga bisa salah karena pengalaman dan panca indera seseorang itu beda-beda setiap individunya. Mungkin misal seperti ini, cewek, perempuan dilarang mengambil atau dianjurkan tidak usah mengambil sekolah tinggi karena ujung-ujungnya juga bakal menjadi ibu rumah tangga. Mungkin saja tujuan hidup mereka hanya sebatas itu. Lalu selanjutnya ada logic thinking. Logic thinking ini orang-orang mulai menalar data, tetapi belum didasarkan dengan metode empiris yang ilmiah. Jadi untuk logic thinking ini tujuan hidup seseorang juga masih terpaku dengan hal-hal common yang masih berurusan dengan duniawi. Lalu ada scientific, di mana orang-orang udah bisa menalar data melalui metode ilmiah sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan. Tapi di sini juga masih terdapat kekurangan karena alam semesta itu bisa salah alias bisa berubah-ubah. Selanjutnya ada philosophy thinking, di mana philosophy thinking ini memiliki ciri berpikir radikal, komprehensif, universal, koheren, kritis, substansial,
spekulatif. Nah, di philosophy thinking ini orang-orang mulai bertanya, apakah kita hidup hanya di dunia aja? Setelah kita mati itu kemana? Jadi orang-orang sudah mulai mempertanyakan hal-hal di luar duniawi, metafisik istilahnya. Satu persatu di teologi ini dijawab. Makanya penting sekali kita untuk mencari tahu agama kita agar kita juga bisa menentukan tujuan hidup kita. Jadi menurut saya dengan tujuan hidup dikaitkan dengan bahagia dan dikaitkan dengan teologi thinking akan menghasilkan suatu kebahagiaan yang permanen. Entah itu duniawi atau mungkin di luar duniawi. Ditarik kesimpulan lagi, kita sebagai manusia pasti mempunyai tujuan, entah itu di dunia atau di akhirat nanti. Jadi, jika kita bebas menentukan tujuan hidup kita berdasarkan teologi, serta tujuan hidup kita yang matang melewati proses 5 tadi, serta mencapai tujuan yang permanen, saya rasa mungkin itu adalah suatu kelengkapan dari tujuan hidup itu sendiri sebagai manusia. Nah, itu tadi isi dari part 2 video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah semuanya.